Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV tentunya, dan mudah-mudahan saya doakan para sahabat wakaf selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan kembali, bukan melanjutkan ya, tapi kita ingin membahas program baru kita, yaitu Labirin Dunia LGBT. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa opini atau narasi yang dikembangkan oleh para pegiat-pegiat atau aktivis-aktivis LGBT ini itu sangat meluas gitu kan, sehingga ini membuat khawatir atau memunculkan kekhawatiran umat kepada dirinya, anak-anaknya, dan juga teman-temannya. Jadi fenomena ini tuh seperti apa ya, bisa dikatakan tuh ada bukan pasti ya, fenomena itu bisa dikatakan seperti hal yang memang bisa merusak. Nah, kenapa bisa merusak? Karena karena opini LGBT ini atau gerakan LGBT ini itu sudah banyak memakan korban, dan insya Allah kita akan bersama narasumber yang memang kompeten di bidang per LGBT-an, bisa dikatakan seperti itu. Namun bukan aktivisnya, tapi beliau ini adalah seorang pemerhati LGBT yang ingin mengembalikan saudara-saudara kita yang tersesat di dalamnya ya, seperti judul kita, Labirin Dunia LGBT. Dia itu masuk ke dalam labirin, kemudian tersesat, dan kemudian dia itu ingin keluar dari labirin LGBT tersebut, dan kemudian dia ingin sadar, dia ingin normal kembali. Dan beliau ini adalah orang yang memang memperhatikan atau konsen di situ. Dan kenapa kita namakan labirin? Karena memang orang itu bisa masuk ke labirin, bisa memilih masuk atau dia tidak memilih masuk. Kemudian ketika sudah masuk, dia itu bisa tersesat, dan dia itu bisa memilih untuk keluar atau tetap berada di dalam kesesatan labirin tersebut. Dan insya Allah kita akan ditemani oleh Kak Sinyo. Mungkin sudah pada tahu ya, teman-teman yang memang sering nonton kegiatan beliau, kemudian konten-konten beliau yang memang kita kenal fokus terhadap orang-orang yang memang ingin sembuh, bisa dikatakan seperti itu ya. Kita sapa saja langsung Kak Sinyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak? Alhamdulillah, semoga kakak dan teman-teman dari channel YouTube BWA ya, Wakaf TV juga sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kita doakan Kak Sinyo bersama keluarga. Amin. Kesehatan Amin. Dan istiqomah nih Kak. Insya Allah. Karena godaan banyak juga ya. Bersama teman-teman Yayasan Peduli Sahabat yang memang konsen dalam bidang kesembuhan saudara kita. Kak, kita mengangkat tema pada hari ini itu LGBT hadir, umat jadi khawatir. Iya. Jadi memang sebetulnya yang dimaksud umat apa dulu nih? Apa secara masyarakat umum atau khusus? Kalau memang kalau kita itu memang membahasakan masyarakat itu umat gitu kan. Tapi jadi memang, tapi ada juga ya kayak umat di luar umat muslim yang memang menjadi korban atau menjadi khawatir juga gitu. Karena kan mungkin kalau orang awam ya mungkin menyebutnya umat ini cuma umat muslim gitu. Padahal kan yang khawatir bukan cuma umat muslim tentunya ya. Karena yang datang ke kami di Peduli Sahabat itu ada yang bahkan ateis. Kasihnya boleh nggak kita ikut pendampingan, tapi saya ateis nih, nggak percaya sama Tuhan gitu. Dan ya kita layani. Dan yang agama lain juga ada Nasrani dan sebagainya. Kak, kita mulai dari gambaran umum nih Kak. Gambaran umum kekhawatiran umat muslim terhadap gerakan atau fenomena LGBT ini seperti apa nih Kak? Ya, secara umum tentunya ya, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau zamannya dulu, kalau saya mungkin tidak semasif sekarang. Banyak masuk ke misalnya di film-film. Sekarang
sudah mulai masuk ke anak-anak ya. Bahkan kita kemarin dapat forward video ya, bukan di Indonesia, di Eropa dan Amerika, mereka sudah sedemikian resah gitu orang tuanya karena LGBT ini sudah masuk ke kurikulum bahkan di TK gitu. Dengan mereka diajarkan bagaimana menjadi drag queen misalnya, atau nggak apa-apa misalnya kamu merasa laki-laki tapi merasa dirimu perempuan, is okay ya, seperti itu. Sehingga orang tua secara umum ya, sebagian kemudian beberapa aktivis bahkan artis gitu mulai speak up bahwa ini nggak bener nih, udah nggak bener gitu. Bahkan kita dapat video yang dia dari komunitas G ya, komunitas G yang ini tidak merepresentasikan kita ya, termasuk lambang LGBT itu sendiri yang kemudian kok bisa sampai masuk ke sana-sana gitu, ke kurikulum yang mungkin menurut mereka belum saatnya gitu dikenalkan itu. Jadi keresahan ini secara umum ya masif sekali karena media kan sekarang masuk di mana-mana ya, lewat internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Itu yang secara umum seperti itu. Nah, mungkin Kak bisa didetailkan kali ya, apa serta contoh-contoh itu kayak gimana biar kita tuh paham gitu Kak? Ya, memang kita perlu mendetailkan karena supaya menjadi kita para orang tua tentunya dan yang pemirsa ya, supaya tahu kalaupun misalnya belum bisa mendampingi, setidaknya mencegah itu hal itu terjadi karena itu kan mereka perlu tahu masuknya lewat mana saja seperti itu. Terus kekhawatirannya seperti apa kita yang menjadi keresahan kita sehingga kita memang harus waspada. Kalau enggak nanti ya terlambat. Ya. Ini nggak apa-apa ya saya detailkan. Nggak apa-apa. Kan ini edukasi Kak. Iya. Jadi yang pertama dari sisi definisi dulu. Ya. Dari sisi definisi saja banyak masyarakat yang masih keliru gitu. Contohnya misalnya yang terjadi kemarin kan waktu Bapak Mahfud MD menyatakan bahwa LGBT ini kodrat gitu, sehingga tidak bisa dilarang gitu. Padahal maksudnya beliau di situ untuk menjelaskan yang di DPR ya, apa keputusan di DPR bahwa yang dimaksud adalah perilakunya gitu. Nah, tetapi kan masyarakat menangkapnya bahwa LGBT itu ya di dalamnya ada orientasi, ada tindakan, ada identitas, sehingga walaupun mungkin maksudnya beliau adalah perilakunya, tindakannya, tapi istilah LGBT sendiri itu tidak dipisah-pisah gitu, sehingga ya menimbulkan salah kaprah. Akhirnya dikiranya beliau membela LGBT gitu kan. Nah, mestinya kan harus dipisah dulu apa itu bedanya orientasi seks, apa itu tindakan dan identitas, sehingga jelas. Misalnya nih yang dimaksud beliau bahwa orientasi seks ini adalah kodrat, kita nggak tahu datanya dari mana misalnya, kan beda dengan ini perilakunya, tindakannya menyimpang, nah itu kan beda lagi. Nah, sehingga memang definisi ini semestinya kita sepakat dulu nih, apa orientasi, apa tindakan dan identitas. Contoh-contoh yang lain misalnya kita misalnya ya Ustadz misalnya, ini saya panggilnya Ustadz atau kayak biasa aja. Ya, misalnya nih kakak lah sedang dapat tugas dari Badan Wakaf Al-Quran untuk, kan ada edukasinya kan, mengedukasi untuk anak-anak di sekolahan SMP atau SMA gitu. Nah, karena tidak didefinisikan, misalnya ini kamu yang di sini ya yang homoseksual, maka itu kaumnya Nabi Lut. Nah, kan mereka bingung. Misalnya di situ ada katakanlah kita nih SMP SMA, kemudian ketika diomongkan kamu yang homoseksual seperti kaum Nabi Lut, kan dia bingung. Sementara di dalam dirinya dia baru tertarik gitu. Belum sampai ke tindakan, sehingga kami takut mau cerita. Nah, ketika si anak ini takut cerita tadi, bisa masuk ke labirin yang menyesatkan tadi, karena ketidaktahuan si penyampai kebenaran tadi, dalam hal ini ustadz, guru dan sebagainya ya,
yang maksudnya adalah tindakan dipahami oleh si anak, oh aku berarti termasuk kaum Nabilah, padahal dia belum melakukan apa-apa. Kenapa baru ke orientasi ini, ketertarikan. Nah, ketika keliru itu kan kasihan, dia bisa tersesat itu. Nah, coba kalau misalnya penjelasannya detail kemudian benar ya, itu nanti ya si anak tadi akan bisa, Ustadz minta maaf, saya kok tertarik ini secara seks sama jenis. Oh, bisa dijelaskan kan? Oh, kau baru tahap orientasi ini. Nah, tanpa sadar kita ketika definisi ini tidak dipilah-pilah ya, misalkan orientasi apa, tindakan apa, identitas apa, nah nanti akhirnya akan ya blunder kemana-mana, termasuk kita sendiri tanpa sadar sebagai masyarakat ikut mengkampanyekan mereka yang pro LGBT ini. Saya kasih contoh ya, misalnya maksudnya kita punya tetangga nih, tetangga terus tanya sama saya misalkan, Kasihnya itu kok ada tetangga saya dia kayaknya agak-agak kemayu deh, apakah dia termasuk gay gitu. Nah, keliru kan di sini. Mungkin maksudnya dia apakah dia tertarik sama jenis gitu kan. Kenapa? Tanpa sadar kita hanya mengkampanyekan kata LGBT itu sendiri gitu. Jadi memang pertama kita harus mendefinisikan. Nah, di Peduli Sahabat itu dibagi menjadi 3 Kak. Jadi orientasi seks sendiri dibahas sendiri, kemudian perilaku atau tindakan, dan yang terakhir identitas. Nah, LGBT ini sudah termasuk identitas. Biar mudah ya, pemirsa, saya kasih contoh termasuk kakak. Contohnya, misalkan nih saya laki-laki tertarik pada sesama jenis, berarti saya homoseksual, orientasi seksnya. Kalau saya masih ingin menikah dengan perempuan, mengikuti undang-undang negara Indonesia, mengikuti masyarakat normanya, saya misalnya mau menikah ya pengennya menikah dengan perempuan, kemudian juga saya mengikuti dogma atau agama saya yang saya percayai, di sini Islam, maka saya bukan disebut gay, tapi seorang laki-laki yang mempunyai orientasi seks homoseksual. Nah, kalau gay itu saya laki-laki, saya tertarik secara seks pada laki-laki, berarti homoseksual. Saya ingin diakui negara, disahkan, kemudian boleh dong kita menikah sama jenis. Kemudian masyarakat juga harus menerima nih bahwa ya aku seperti ini, harus diterima dong. Kalau menikah laki-laki dan perempuan boleh, kenapa laki-laki dan laki-laki nggak boleh gitu. Dan yang terakhir, agama apapun, kepercayaan apapun juga harus mengakui aku apa adanya. Makanya mereka kan love is love, cinta dan cinta gitu. Jadi itu Kak. Jadi yang pertama kita memang secara definisi ini harus betul-betul paten tuh. Makanya ketika waktu itu ya saya ditelepon sama Bunda Eli Risman. Waktu itu diundang untuk presentasi di hadapan Panglima TNI itu. Waktu itu kan ada kasus di TNI dan Polri ya. Nah, kemudian telepon saya waktu menjelang mahar ini, Kasihnya ini apa yang harus saya sampaikan? Beliau sudah ada draftnya untuk beliau, tapi Kasihnya kan yang sudah banyak terjun nih di bidang ini, apa yang saya cuma satu bilang definisi. Karena definisi ini nanti misalkan mau dijadikan produk hukum jelas. Betul. Kalau enggak jelas ya kan kasihan. Gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita kan penasaran ya Bang ya. Tentunya Abang juga, mungkin pemirsa juga penasaran, sebetulnya berapa banyak sih jumlah dari orang yang melakukan seks sama jenis. Nah, ini kalau dari kaum LGBT sendiri itu mengatakan bahwa populasi mereka itu perkiraannya sekitar 10% dari keseluruhan umat manusia di dunia. Nah, kalau saya hampir sependapat, tapi bukan LGBT kalau menurut saya. Definisi tadi. Jadi 10% itu kalau dari dugaan kami ya, ini dugaan, itu tindakannya aja ya. Bukan komunitas LGBT-nya itu sendiri, tapi orang yang melakukan seks sesama jenis perkiraannya sekitar 10%. Itu dari mana? Kalau kita ngitungnya seperti ini. Pemirsa atau mungkin kakak pernah ingat nggak dulu ketika kita sekolah nih, ke sekolah kan satu kelas
kita melihat biasanya ada yang aneh gitu kan. Dari iya, misalkan 30 siswa satu gitu. orang gitu. Ini kayaknya kok ada yang beda dengan kita ada gitu. Nah, itu kan baru orientasi seksnya kan. Nah, kita ambil mudahnya aja di setiap kelas itu ambil satu laki-laki, satu perempuan. Ada yang katakanlah kita menyebutnya anomali lah, berbeda dari yang umum gitu. Yang dia mempunyai ketertarikan selain heteroseksual. Nah, tindakan seks ini dalam bentuk apapun itu cuma ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Mohon maaf kalau kasarnya itu ya ada batang, ada lubang gitu lah. Nah, dua orang ini tadi kan otomatis melayani dua ya, sebagai bottomnya, melayani yang heteroseksual. Nah, maka perkiraannya hampir sama dengan dari yang LGBT tadi, bahwa kalau diperkirakan pelaku seks itu sekitar 1 dari 9 orang ya. 1 dari 9, jadi hampir sama lah, sekitar 10%. Nah, bayangkan jumlah orang Indonesia berapa? Sekitar 250-an juta ya. 10%-nya. Kan iya banyak kan 20, itu. 25 juta. Iya, kan besar itu, dan itu kan menjadi kita khawatir itu sebagai ini jangan-jangan nih atau katakanlah satu masjid lah, bukan satu masjid, satu sekolahan lah. Sekolah ada berapa tuh jumlah muridnya, katakanlah 2000 ya. Sekitar 10%-nya nih. Itu jadi cukup apa ya, meresahkan lah bagi kita para orang tua gitu ya. Berarti itu cukup besar juga ya, kayak persentase dari apa namanya? Iya, tadi kalau misalnya dugaan mereka dan perkiraan kita kan hampir sama ya, sekitar 10% ya. Ya kira-kira aja, misalnya tadi satu sekolahan ada 2000 atau 1000 orang, ya sekitar 10%-nya gitu yang melakukan seks sesama jenis gitu. Nah, di Jakarta berapa tinggal hitung saja gitu. Itu kan berarti ya cukup meresahkan lah bagi kita orang tua ya. Kemudian yang ketiga, ini juga saya kurang tahu kalau di agama yang lain. Kalau di Islam kan memang pacaran ini tidak boleh ya. Ikatan resmi dalam Islam kan cuma ada 2, pinangan dan menikah. Nah, kita kan gencar tuh, umat Muslim menggencarkan bahwa stop pacaran, ya, tidak boleh pacaran dan sebagainya. Nah, tapi yang terjadi di zaman now ini, di zaman sekarang itu anak-anak tuh ya wallahu alam ini mungkin pasan jeplak atau gimana, tapi memang itu kenyataan. Kadang lu kok nggak pacaran, lu homo ya gitu. Iya. Itu dari saya SMA itu. Iya, jadi kan kayak ya akhirnya jadi ya udahlah kita saya karena di Peduli Sahabat nih ada klien kita anak SMA itu sampai dia pura-pura pacaran gitu, karena ya saking takutnya nanti dikira kalau aku nggak pacaran dianggap homo, mending aku pacaran aja deh. Nah, keterulahnya si pacar yang pura-pura tadi karena perempuan ya itu bilang sama orang tuanya, sehingga ya akhirnya ya diluruskan lah gitu. Nah, bagaimana menjawabnya nih kalau misalnya ada yang muda-muda ikut nonton nih? Kalau kasihnya terus bagaimana nih jawaban kita yang umat Muslim tetap ingin stay di jalan Allah, nggak ingin pacaran, tapi supaya nggak dianggap homo gitu. Nah, mudah sih kalau jawabannya sebetulnya tinggal dibalik saja, karena kan ya namanya anak muda ya, sama-sama anak muda, bilang aja jangan-jangan lu yang homo karena pura-pura pacaran. Nah, gitu. Iya kan, jadi ya bagi teman-teman yang dianggap seperti itu udah santai aja, yang penting kita tetap stay di jalan Allah, ya insya Allah itu akan baik-baik saja ya. Jangan sampai kita malah nanti jadi pacaran gara-gara hanya dianggap homo gitu. Jadi tapi memang ini bagi anak-anak yang tadi tidak diajari akan rentan gitu kan. Oh ya, aku lebih baik pacaran aja daripada dianggap homo. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, ini makanya luar biasa ya. Mungkin meresahkan orang tua kalau kita melihat data dari kenaikan penyakit ya, penyakit kulit dan kelamin, kemudian HIV positif itu luar biasa di lelaki, seks dengan lelaki itu dari tahun semakin meningkat dan sebarannya luar biasa. Bahkan
di beberapa daerah yang menganggap bahwa gini kita ini provinsi yang berdasarkan Islam nih, maksudnya yang Islamnya kuat, tapi ternyata jumlahnya banyak juga gitu, naik terus gitu. Yaitu tindakan seks sesama jenis ini meningkat terus ya di kalangan kaum laki-laki, karena memang laki-laki ini tidak diajari untuk mengelola kantung spermanya. Kan mekanisme kantong sperma di laki-laki kan setelah mereka akil balik ya, akil itu sekitar 10 tahun, balik 10 sampai 15, itu mekanismenya ketika dia sudah mulai memproduksi calon anak itu akan matang calon anaknya ini dari kepala sampai ekor sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Tetapi betul-betul nanti dikeluarkan itu dia tiap 3 hari itu slotnya penuh. Jadi ketika sudah grow up, sudah balik, slot untuk mengeluarkan sperma itu diisi, baik yang sudah matang ataupun belum, diisi tiap hari itu, sehingga dia tiap 3 hari penuh. Nah, ini yang membuat kekhawatiran orang tua setiap 3 hari rangsangan untuk mengeluarkan isi sperma tadi, kantong sperma itu luar biasa. Nah, kantong sperma itu ketika sudah 3 hari itu sekitar 2,5 cc ya, siap untuk dikeluarkan. Itu sekitar 15 juta calon anak, paling yang matang sekitar 2,5. Nah, ketika penuh ini Bang, itu dia akan mendorong-dorong tuh untuk dikeluarkan. Nah, itu dia yang nanti akhirnya jatuhnya di salah satunya di seks sesama jenis, karena mekanisme seks dengan narkoba itu hampir sama. Jadi yang diserang adalah dopamin yang membuat laki-laki rileks. Nah, bedanya nih Bang, kalau narkoba ujung-ujungnya overdosis, kalau seks ini dia akan berubah bentuk. Yang awalnya ketika penuh ya, dia butuh rangsangan lewat telinga, mata atau meraba, itu dia akan bosan, kemudian masuk ke pornografi bosan, masuk ke coli, onani atau masturbasi, atau kalau anak sekarang sebenarnya vape gitu ya. Terus mulai itu masuk ke dunia seks bebas. Karena dengan perempuan nanti takut hamil ya, kemudian dicurigai, mereka akhirnya masuk ke seks sesama jenis tadi. Jadi sekarang betul-betul merebak, apalagi ditambah dengan berbagai aplikasi ya. Aplikasi yang luar biasa. Nah, salah satunya di sini adalah masuknya tadi lewat media. Tadi salah satunya lewat kesesatan orang tua lewat media ya. Kalau media ini yang menjadi pionir awal tuh dari Jepang. Nggak menyangka kita ya. Mungkin kalau pemirsa ingat atau abang ingat, ada yang namanya dulu Sailor Moon ya, film Sailor Moon itu salah satu pionir yang mengenalkan pasangan lesbian. Jadi Sailor, kalau seingat saya ya, Sailor Uranus dan Neptunus itu yang rambutnya hijau agak panjang, dan yang kuning itu dia adalah pasangan sesama jenis. Jadi Jepang sendiri sudah mengenalkan itu sudah cukup lama gitu. Kalau yang dulu nonton Sailor Moon, pikirnya mereka cuma kayak sahabat aja gitu. Ternyata mereka pasangan sama jenis. Itu apalagi sudah masuk ke sekarang ada di Power Rangers ya, kemudian berbagai macam film yang memang digemari anak-anak. Bahkan Disney sendiri sudah banyak memasukkan nilai-nilai LGBT ini. Itu yang keempat ya. Nah, selanjutnya yang kelima ini nggak apa-apa ya, sebenarnya agak menakut-nakutkan gitu. Apa sih? Tapi memang ya harus disampaikan ya. Kan ya. Jadi yang kelima ini kecemasan ya para orang tua yang mempunyai anak perempuan, dan perempuan yang nonton di sini yang belum menikah. Kenapa? Karena kami mempunyai grup di Peduli Sahabat ya, kita itu kan ada 2 grup ya di Facebook, yaitu Peduli Sahabat dan Menanti Mentari. Nah, Menanti Mentari ini adalah grup yang khusus untuk menaungi orang-orang yang perempuan, kecenderungannya kebanyakannya yang suaminya homoseksual. Nah, itu kan mereka minta maaf ya, ada yang
4 tahun ya, 4 tahun itu masih perawan, belum diapa-apakan. Allah. Kemudian ada yang 8 tahun masih perawan. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita laki-laki, kenapa nggak minta cerai? Nah, itulah bedanya laki-laki dan perempuan. Jadi banyak laki-laki yang nggak memahami bahwa perempuan itu beda dengan laki-laki. Jadi contohnya ya, ketika kenapa kamu nggak minta cerai? Kasihnya saya itu ya kalau minta cerai itu bapak ibu saya itu gangguan jantung. Nanti kalau sampai tahu jantungan seperti itu, jadi pertimbangan perempuan tuh panjang. Nah sekarang bayangkan kalau misalnya naudzubillah ya, ternyata putri kita nanti disunting oleh orang yang homoseksual, atau si perempuan itu sendiri itu. Jadi banyak klien kita perempuan yang lewat pacaran ada. Di pacaran gitu, ketika pacaran tuh kasihnya pacar saya tuh solih banget gitu ya, nggak pernah pegang, padahal nggak pernah ini gitu. Jadi nah ini kan juga pukulan telak juga kan Bang, untuk tadi yang berhubungan dengan pacaran tadi, bahwa oh sekarang jangan mau kalau dita'arufkan karena isinya orang homoseksual gitu. Jadi ini betul-betul apa ya, seperti mungkin buah si malakama, betul. serba salah gitu. Kalau ngikutin agama nanti bagaimana, tapi nggak ikuti juga ketakutan tadi gitu. Nah sehingga memang para orang tua dan para perempuan ini yang sedang menunggu calon jodohnya itu resah. Sekarang ibunya makanya terus kasihnya bagaimana nih, terus bagaimana kalau menghadapi seperti itu. Ya nggak apa-apa, sebetulnya itu bisa dimasukkan di bagian CV-nya misalnya. Jadi nggak apa-apa, mestinya ditanyakan di CV ya, ketika mau dijodohkan itu kan seringnya lewat CV ya. Itu nggak apa-apa dimasukkan orientasi seks. Kenapa? Kalau misalkan memang dia orientasinya homoseksual misalnya ya, tapi dia orangnya baik, pengen jadi orang yang baik, teguh, ya semestinya no problem gitu. Paling kan kalau yang heteroseksual selingkuhnya dengan yang lawan jenis, kalau yang homoseksual kan sesama jenis. Bedanya itu sih. Karena banyak dari kita klien-klien yang dia orang baik, orang yang pengen teguh di jalan Allah tapi homoseksual. Nah, ketika mau dinikahkan kan juga nggak mudah gitu. Nah, itulah kenapa memang ini juga menjadi keresahan tersendiri baik bagi si perempuan yang sedang mencari calon jodohnya, apalagi orang tua. Dan saya mempunyai anak perempuan gitu. Itu kan juga agak gimana gitu ya. Kalau saya mungkin mungkin dalam tanda kutip sudah siap lah untuk mengeksplorasi lu siapa, kamu siapa dan sebagainya. Nah, kalau bayangkan orang tua umum awam yang tidak tahu gitu. Itu yang kelima ya. Masih kuat mendengarkan? Ini saya sebenarnya banyak pertanyaan, cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti aja ya, biar nggak terpecah-pecah gitu. Nah, yang keenam, orang tua nih, abang punya putra putri juga kan? Di usia berapa sekarang? Ini pas saya jadi gantian tanya nggak apa-apa ya? Usia yang paling besar itu usia SD. SD kelas 1. Nah, kelas 1 nih. Nah, kita kan otomatis pengen tahu apa nih orientasi seks putra putri kita gitu kan. Nah, itu juga akan menjadi kecemasan tersendiri kan. Ini supaya tahu bagaimana. Nah, dulu saya ketika awal-awal masuk mendampingi teman-teman LGBT itu yang pengen berusaha ke jalan Allah ya, itu tidak tahu di Indonesia ini apa sih lembaga yang bisa mengedukasi kita orang tua mulai dari A sampai Z supaya mencegah atau minimal kita mengetahui arahnya kemana gitu. Itu tidak ada. Alhamdulillah dengan hadirnya kita kan Peduli Sahabat setidaknya membantu lah, walaupun mungkin tidak bisa mengcover keseluruhan masyarakat, tapi setidaknya mulai menjadi oase gitu. Oase bahwa ini ada loh yang sudah mulai mempelajari. Nah, harapannya nanti salah satunya lewat Badan Al-Quran ya, kita bisa bersinergi bersinergi, bukan cuma Badan Al-Quran kemudian semua yaitu kita bersama-sama mengedukasi masyarakat untuk hati-hati.
Jadi biasanya nanti ada pola ya, ada pola yang nanti kita di kajian-kajian selanjutnya, seri selanjutnya, seperti apa sih pola-pola sehingga ini kira-kira anaknya arahnya kemana gitu, orientasi seksnya. Itu yang ke-6. Nah, contoh yang terakhir nih, karena kan nanti kalau terlalu panjang jadi banyak banget ya. Nah, contoh yang terakhir yang ke-7 yaitu kita sebagai umat muslim, saya walau alam ya kalau umat yang lain, kita ini sebagai umat muslim kan ini sedang hip ya, sedang semangat-semangatnya banyak ingin menyekolahkan anak-anaknya paham agama. Paham agama arahnya masuk ke boarding school atau pondok pesantren. Nah, ini disorotin tuh oleh ya walau alam ya banyak yang suka, karena kan sebetulnya tindakan seks sesama jenis itu tidak memandang latar belakang agama, kedudukan, ekonomi, suku, bangsa, ras, boarding atau non boarding sebetulnya ada semua. Nah, cuma karena boarding ini sedang naik daun, ini menjadi sorotan loh, itu loh di boarding aja ada seks sama jenis. Akhirnya apa? Ketakutan kan, bang, kasihnya aman nggak ya kita memasukkan anak kita ke boarding gitu. Kemudian seperti apa gambaran boarding yang aman dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu Kak, apa ya istilahnya, contoh-contoh. Nah, kalau terlalu banyak waktunya habis. Karena kan kita nanti ada serial ya. Iya, serial. Jadi kita per part aja biar memang kita kupas tuntas. Kupas tuntas. Gitu, ya. Nah Kak, saya boleh nanya dong sedikit? Iya. Nah, itu kan tadi kan dikatakan apa namanya, kalau kita nitipin anak kita di boarding school sekalipun, itu tetap masih ada ancaman. Apalagi kita nitipin yang di non boarding school misalkan seperti itu. Nah, terus kita sebagai orang tua harus gimana gini Kak? Ya, itulah kenapa memang semestinya kita sama-sama belajar ya. Belajar menyiapkan putra-putri kita ini untuk masuk ke sekolah yang mana. Nah, untuk mengetahui itu kan tentunya ada basicnya kan, yaitu kedekatan kedua orang tua. Nah, itu kita harus dekat dulu pada anak-anak kita. Kemudian nanti kita kasih opsi. Apakah mereka mau di umum maupun di boarding. Nah, apapun pilihannya, mereka juga harus dibekali gitu. Misalnya kalau masuk ke boarding, apa nih apa yang harus kamu lakukan jika misalnya mengalami hal-hal yang mengarah ke pelecehan seksual misalnya. Kalau di sekolah non boarding kan begitu mengalami dia lapor ke kita langsung kan. Nah, kalau di boarding lapor kemana nih seperti itu. Jadi intinya sebelum masuk itu kita harus memastikan dulu apakah putra-putri kita ini siap ya secara mental ya, secara psikologis, dan kemudian apakah memang nanti pilihannya tepat, karena ikhtiar kita sebagai manusia sebaik apapun tetap masih bisa terpeleset kan. Itu jadi memang harus dipersiapkan baik-baik. Nah, nanti pilihannya apapun harus dibekali, baik yang milih boarding atau non boarding, seperti itu. Ya, tadi kan juga disampaikan sama Kasino dari definisi nih ya, ada 3 itu ya, orientasi, tindakan, sama identitas ya. Nah, bagaimana nih kita sebagai orang tua biar kita kan ingin mendidik atau ngejaga anak kita agar tidak tersesat dalam labirin tersebut atau tidak masuk lah istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita biar bisa mengetahui orientasi anak kita itu benar gitu atau tidak salah, apakah karena kan gini, orang tua sekarang ini kebanyakan itu kan agak jauh nih dari anak gitu, yang orang tuanya bapaknya sibuk lah, terus ibunya sibuk lah dan sebagainya, sehingga tidak terkontrol. Nah, ini gimana nih Kak cara orang tua nih? Ya, di seri-seri selanjutnya ya, insya Allah akan dikupas secara lebih detail. Maksudnya pola-pola apa yang perlu kita waspadai gitu. Tapi kita memang sebagai manusia secara umum, ketika kita mendidik anak-anak kita itu ada pola atau pattern ya, yang ketika dia berbeda dari biasanya itu sebaiknya segera diwaspadai. Jadi jangan diabaikan. Misalnya saya kasih contoh, misalnya nih biasanya kalau dia lagi main gadget, kemudian orang tuanya lewat, dia biasa aja. Biasanya. Tapi kok tiba-tiba ada beberapa kali kejadian
setiap kita lewat dia berusaha menutup diri atau kemudian menyendiri atau membelakangi tembok, berarti itu kan itu ada pola atau pattern yang berbeda. Nah itu sebaiknya segera diselidiki. Nah termasuk dalam mendidik putra putri kita, misalnya ini secara umum ya di Indonesia laki-laki itu polanya patternnya seperti ini nih. Misalkan katakanlah di komunitas saya, di warga saya, di lingkungan saya, ini lagi kebanyakan seperti ini gitu kan. Kok ini anak saya berbeda dari pola-pola umum ini. Nah, sebaiknya segera diselidiki, jangan diabaikan. Nah, kebanyakan orang tua yang sudah terjadi ya, ketika datang ke kami, mereka ngomong, "Kasinyo, saya perasaan ketika mendidik putra-putri kami baik-baik saja gitu. Tapi kenapa ternyata ada yang lolos?" Nah, saya cuma coba Bu, ada enggak pola atau pattern yang dulu ketika dalam grow up itu ada sesuatu yang berbeda. Nah, biasanya mereka akan mengatakan ada yang itu tidak diwaspadai. Jadi iya kok misalnya kalau anak TK SD walaupun mereka baru TK dan SD itu sudah menunjukkan rasa suka gitu, rasa kepada lawan jenis gitu kan. Dalam bentuk apapun. Ini kok nggak ada gitu. Nah, itu yang harus diwaspadai pola atau pattern yang berbeda tadi itu secara umum. Kalau detailnya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Insya Allah luar biasa. Kemudian gini Kak, terkait tadi bulian tentang lu nggak pacaran lu, berarti lu homo lu gitu. Sampai ada lagunya kan yang diciptain sama Saikoji itu, dia bukan homo tapi cuma jomblo gitu kan. Nah ini kalau buat saya ini karena memang budaya pacaran di Indonesia ini sudah sangat-sangat luar biasa ya kan, seperti itu. Apakah dengan kita tidak pacaran itu berarti kita bisa Muhammad, kalau dengan kita pacaran itu kita bisa menghindari, kita bisa berorientasi homoseksual atau gay, atau memang seperti apa Kak? Ya tadi sebetulnya itu bukan menjadi patokan itu. Pacaran atau tidak itu bukan menjadi patokan bahwa seorang itu homoseksual atau tidak. Nah, kan gambaran di masyarakat secara umum bahwa kalau pacaran laki-laki dan perempuan dia berarti heteroseksual gitu kan. Nah, itu sebetulnya bisa dijadikan positif dan negatif dalam tanda kutip ya. Tadi ketika misalnya dianggap negatif, kamu kok nggak pacaran, kamu homo ya. Bisa dibalik kan, jangan-jangan kamu pura-pura pacaran karena kamu homo gitu. Jadi sebetulnya ini nggak ada hubungannya gitu antara pacaran dengan orientasi seks gitu. Dalam tanda kutip secara umum, karena tadi yang terjadi ya bullying tadi cuma untuk kadang kan asal jeplak saja, asal yang namanya ini ya pemuda-pemudi gitu kan untuk bercanda-bercanda, tapi tidak semua orang menganggap itu hal yang bercanda gitu. Boleh jadi oh iya ya jangan-jangan dia homo gitu kan, yang akhirnya membuat ketakutan tadi, ketakutan si anak dan sebagainya. Itulah kenapa tapi untuk ditadikan tolak ukuran susah, karena kan bisa dua-duanya. Jangan-jangan dia pacaran, jangan-jangan dia homoseksual karena untuk menutupi aku biar dianggap normal gitu kan. Tapi sebaliknya ada orang yang pengen baik nanti malah dianggap homoseksual. Kalau putra saya karena memang dia kita sudah edukasi ya, kemudian dia juga sudah teguh, sudah punya pemahaman ya. Aku nggak pacaran memang, maksudnya ya aku menyukai perempuan tapi nggak tertarik sama perempuan tapi nggak pacaran gitu. Dan ya dia santai aja karena memang ya enggak ke sana, tapi kan nggak semua orang dari pendidikan yang sama gitu, sehingga akhirnya malah ada ketakutan tadi, bahkan akhirnya ya menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitulah. Tapi karena memang ya kalau kita ya sebagai orang tua bisa memaklumi karena memang ketidaktahuan tadi masyarakat secara umum tentang hal ini. Kan kecenderungannya gini Bang, orang yang datang ke kami ya, baik entah itu lembaga atau perorangan, itu ketika belum menyangkut dirinya, entah keluarganya atau lembaga itu sendiri, itu masih abai, ini bukan sesuatu yang untuk asik untuk dibicarakan ya gitu.
Tapi ketika sudah terjadi baru mulai belajar sebagainya gitulah. Jadi memang salah satu yang harus dibangkitkan adalah kesadaran bahwa ini sudah bukan main-main lagi, sudah bukan, karena di program LGBT-nya sendiri kan dana mereka luar biasa kan, yang dimasukkan lewat berbagai macam ya iklan dan aplikasi yang luar biasa. Sementara kita masih kayaknya santai-santai aja nih, ya, itu tuh yang menakutkan. Ya. Nah, itulah makanya yang memang jadi perhatian kita ya sebenarnya ya. Ya. Jadi bahkan kalau saya sebenarnya jangankan dari dari masifnya pemberitaan atau campaign daripada LGBT ini, malah sebenarnya kan udah menjadi kewajiban kita ya untuk belajar kan, untuk mengetahui. Iya, nah itu dia, karena ya orang Indonesia ya, ini bukannya ini berdasarkan data ya, bukan. Di Indonesia itu saja minat membaca, bukan membaca itu sendiri, minat membaca itu hampir di urutan paling akhir itu. Itu di dunia ya, orang Indonesia itu minat untuk membaca saja hampir nggak ada. Apalagi membacanya ya. Apalagi membacanya gitu. Coba kalau misalnya kita melihat TikTok, Instagram, video pendek atau ya dilihat kan judulnya doang kadang kan. Tapi isinya nggak dibaca. Iya, nggak dibaca. Jadi memang ya tadi salah satu untuk saat ini ya kelemahan orang Indonesia adalah untuk belajar itu masih belum, karena mungkin ya minta maaf, apalagi bidang sosial ya, yang kalau mungkin dengan belajar ini setiap orang belajar dapat uang 2 juta mungkin orang kan berlomba-lomba gitu. Benar. Makanya tadi yang datang ke kita adalah kebanyakan orang-orang yang mengalami ya dalam bentuk apapun, apakah itu keluarganya atau di sebuah lembaga gitu, baru mau belajar. Itu pun nanti juga lemes sendiri, karena kan ya ini sesuatu yang tidak nampak ya, dan memang secara umum orang memang akan melihat ya gedung bertingkat, jalan tol, sesuatu yang nampak gitu. Nah, sementara sesuatu yang tidak nampak, yang kalaupun ada kerusakan juga kerusakannya ya kadang urusannya sendiri gitu kan, enggak yang penting keluargaku enggak, seperti itu. Beda dengan kalau misalnya jalannya hancur itu kan orang pada protes kan. Tapi kalau ini kan tidak nampak gitu kerusakannya, sehingga ya repot gitu. Jadi memang nggak terlalu diperhatikan gitu jadi. Kak, berdasarkan ini klien-klien Yayasan Peduli Sahabat itu kan. Nah, latar belakang keluarga mereka tuh seperti apa sih Kak, kalau boleh tahu Kak? Ya, secara umum mereka datang dari keluarga yang tidak ideal. Nanti untuk lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Apa keluarga yang tidak ideal? Keluarga tidak ideal itu keluarga yang tidak seimbang ya, antara peran bapak dan ibu. Tidak seimbang. Jadi ada ketimpangan di sana. Nah, ketimpangan dalam bentuk apapun itu akan menimbulkan celah kan. Entah itu anaknya bisa sakit hati atau terluka. Nah, anak-anak yang terluka, sakit atau tidak mendapatkan asupan yang seimbang ini, maka buahnya bisa bermacam-macam di kemudian hari. Saya kasih contoh ya, di kami ada, sudah saya sering sampaikan, ada laki-laki, anak laki yang dia tertarik pada perempuan, berarti kan heteroseksual, tapi dia setiap melihat laki-laki itu pengen membuka resletingnya dan gitu doang. Setelah kami selidiki, ternyata karena dari keluarga yang ya di desa kan biasa ya, mereka masuk di mana, di pondok pesantren itu sejak SD. Nah, suatu ketika itu kerjanya cuma sekali, dia sedang semaan sama abang kelasnya, tiba-tiba tangannya diambil untuk diobok-obok di kemaluan abang kelasnya tadi. Nah, itu kan dia bertanya-tanya kan di otaknya, ini aku selalu ngapain gitu. Tapi tidak diselesaikan, tidak ditanyakan ke abangnya, tidak ditanyakan ke orang tuanya, tidak ditanyakan ke gurunya, dipendam seakan-akan hilang. Tapi ternyata buahnya seperti itu. Jadi bayangkan itu berbagai macam hal gitu. Nah, kita nggak tahu buahnya apa. Itulah kenapa memang kalau rata-rata yang datang ke kami itu dari keluarga yang tidak ideal. Nah, keluarga tidak ideal ini nanti salah satu pintu untuk masuk ke dunia labirin LGBT tadi yang dimasukkan dengan API sesuai dengan tema. Jadi kalau
keluarga tidak ideal itu bisa juga dikatakan keluarga yang tidak normal mungkin ya. Kalau ini istilah ya, kalau istilah sih mungkin monggo bebas mau pakai apa aja. Misalnya kalau misalkan mau disebut keluarga yang normal berarti ini tidak normal ya, atau mengalami anomali. Ya. Atau keluarga yang baik-baik saja berarti ini tidak baik-baik saja. Ya. Keluarga yang ideal berarti ini belum ideal, tidak ideal. Intinya ada kekurangan di sana, ada yang miss di sana sehingga bisa menimbulkan buah yang bermacam-macam. Salah satunya penyimpangan orientasi seks atau penyimpangan tindakan seks selain heteroseksual. Gitu. Nah, kalau ada nggak sih Kak klien itu yang memang keluarganya itu mohon maaf ya berkelakuan juga seperti itu. Jadi dia ngikut turun temurun gitu. Ya, kalau berdasarkan penelitian ya terakhir tahun 2019 itu tidak ditemukan adanya keturunan. Oh, nggak ada ya? Ya, nggak ada. Walau alam ya kita itu secara biologis ya. Secara biologis. Berarti memang itu datangnya itu bukan dari keturunan tapi dari luar gitu atau dari perilaku atau gimana? Nah, itu tadi ada 3 teori ya. Nanti terserah pakai mau teori yang mana. Tapi kalau tadi kan Abang tanya apakah ada keturunan? Nah, itu tahun 2019 tuh penelitiannya tidak ada. Jadi tidak ada yang menurunkan tuh tidak ada. Walau alam kalau nanti penelitian lebih canggih ya. Kalau menurut pandangan Islam sendiri, manusia itu dalam keadaan fitrah sesuai dengan defaultnya gitu loh. Nah, kemudian mengalami dalam tanda kutip penyimpangan kan kalau dalam bahasanya yang anak terlahir dalam keadaan Islam kan fitrah, orang tuanya yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani dan Majusi. Anak itu lahir dalam Islam gitu, menyembah pada Allah. Tapi begitu orang tuanya berarti kan sudah nggak sesuai dengan defaultnya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Masya Allah, luar biasa. Baik, mungkin nanti kita coba dilanjutkan di seri berikutnya ya. Ya, insya Allah. Akan lebih detail lagi dan mudah-mudahan semoga kita semua diberi kesehatan. Karena saya masih penasaran banget nih. Nah, kan masih banyak tentunya ya kan. Saya belum nanya yang macam-macam, nggak apa-apa lah buat nanti biar. Iya, sambil jalan saja. Penasaran. Sambil jalan. Atau mungkin dari pemirsa ya. Iya. Dari pemirsa bisa menanyakan juga, boleh. nanti akan disampaikan oleh kita ya. Boleh. Nanti boleh komen lah nanti. Iya, sehingga bisa nanti kita masukkan di. Betul, mungkin yang mau tanya-tanya ya pemirsa atau sahabat wakaf boleh nanti di chat aja ya. Nanti di situ ya. Nanti kan ada pertanyaan nanti kita tanyakan ke kasihnya, insya Allah nanti bisa dijawab sama kasihnya. Insya Allah ya. Baik kasihnya, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mendapatkan atau memberikan pahala kepada kasihnya. Amin wa iyyakum. Baik sahabat wakaf, Masya Allah luar biasa tadi memang perbincangannya sangat edukatif ya. Dan di sini perlu saya tegaskan ya bahwa kita di sini membahas tentang labirin dunia LGBT itu tidak head to head. Ya, tidak ingin head to head dengan teman-teman yang memiliki orientasi non heteroseksual atau orientasi yang sesama jenis seperti itu. Jadi kita sebenarnya ingin merangkul mereka, ingin mengembalikan mereka kepada fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kasihnya ini bersama timnya Peduli Sahabat itu sudah memiliki metode dan sistem. Dan Kasihnya juga sudah banyak membuat atau menulis buku-buku yang berhubungan tentang edukasi LGBT dan sebagainya. Ada banyak lah. Saya kemarin itu diberikan buku luar biasa itu isinya, dan masih ada lagi buku-buku yang lainnya terkait dengan LGBT ini. Bagi para pemirsa yang memang ingin membantu dakwah kita atau BWA dengan Kasihnya, silahkan hubungi kita di nomor yang ada di bawah ini ya, di running tag di bawah ini ya, insya Allah. Terima kasih sahabat wakaf, mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru buat kita dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, kesalahan hanyalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.